Kelas 11 SIPA SMA Metodis 5 Medan, kita masuk ke fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam atau fungsi stasioner. Nah, ini nanti peran dari turunan pertama akan kita pelajari terhadap pemahaman kita tentang fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam. Nah, saya ambil dulu satu fungsi parabola yang pernah kita pelajari bahkan pada pertemuan sebelumnya, fungsi yang terbuka ke bawah yang saya ambil. Nah, jadi misalkan grafik suatu fungsi Y sama dengan fx ini seperti terlihat pada gambar. Sudah? Nah, jadi fungsi parabola ini disebut titik, maksud saya sumbu simetrinya, persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan A. Oke. Nah, kemudian sumbu simetri ini membagi parabola ini menjadi dua bagian yang kamu lihat pasti berbeda ketika kita memahaminya. Maksudnya berbedanya di mana? Ketika dia di bawah A, setiap X yang di bawah A, ini kan X sama dengan A, X yang di bawah A, misalnya di sini X-nya, nanti fungsinya dia akan makin naik. Perhatikan, di bawah A makin naik. Kemudian di sini dia akan diam. Artinya di sini dia akan membalik, kemudian dia akan turun. Kita kan membaca grafiknya dari kiri ke kanan lah. Ya, jadi dari kiri dia naik, kemudian di sini dia akan diam sebentar, kemudian dia akan turun lagi. Nah, kondisi seperti ini disebut bahwa ketika X-nya lebih kecil dari A, ya ini kan X sama dengan A, di sini X sama dengan A. Ketika X-nya lebih kecil dari A, fungsinya naik. Nah, kemudian ketika X-nya lebih besar dari A, fungsinya turun. Jadi kondisi dari sini di bawah A ini disebut fungsi naik. Ini fungsi turun. Paham ya? Sehingga bisa kita tulis kata naik di sini. Di sini naik, nah kemudian di sini turun. Saya mau kamu perhatikan juga di gambar kedua fungsinya tidak parabola. Jadi kita tidak tahu nama fungsinya, tapi kemudian kamu perhatikan di sini dia titik stasioner namanya ini. Titik diam, titik balik. Jadi ada istilah-istilahnya nanti. Ini titik stasioner, ini pun titik stasioner, ini pun titik stasioner. Atau istilah lainnya titik balik. Titik balik, titik balik, titik balik. Kalau ini disebut titik balik maksimum. Perhatikan, naik, kemudian di sini baliknya, di sini nanti peroleh nilai maksimum. Kita cari X sama dengan A ini, kita substitusi ke fungsi. Nanti ini disebut titik balik maksimum atau titik puncak atau titik stasioner. Perhatikan istilah-istilah itu ya. Nah, kemudian di gambar sebelah kanan ini, di sini fungsinya naik. Di sini dia diam atau stasioner, stasiun, tempat berhenti. Naik, berhenti dulu, kemudian turun. Di sini dia membelok lagi, membalik lagi. Nah, ini disebut titik balik minimum. Karena apa? Nilai di sini nanti yang rendah. Di sini kan titik balik maksimum. Karena di sini nanti diperoleh nilai yang paling tinggi untuk batas X, misalnya dari sini sampai batas ini. Oke. Kemudian di sini nanti dia akan turun, kemudian naik lagi sampai ke sini. Ini pun titik balik maksimum. Paham ya? Atau titik stasioner ini. Oke? Paham? Atau titik puncak, ini pun sebenarnya titik puncak juga. Nah, kemudian dia turun lagi. Jadi di sini naik, ini fungsinya turun dari sini. Kemudian di sini lagi naik. Nah, kemudian di sini lagi turun. Nah, itu yang kita pahami dengan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kemudian sudah saya buatkan definisinya ini. Fungsi fx dikatakan fungsi naik dalam sebuah interval I jika untuk setiap bilangan x1 dan x2 berlaku
fx1 lebih kecil dari fx2, itu disebut fungsi naik. Jadi setiap x yang kita ambil, kalau makin besar kita ambil x-nya, maka fx-nya juga makin besar. Makin kecil kita ambil x-nya, maka fx-nya makin kecil. Nah, fungsi fx dikatakan fungsi turun dalam sebuah interval i jika untuk setiap x1 dan x2 yang kita ambil, jika x1 lebih kecil dari x2, maka nilai fx1 lebih besar dari nilai fx2. Kamu sebenarnya paham di situ. Nah, ini maksudnya fungsi naik itu untuk setiap x yang kita ambil, misalnya x di sini, paham ya? X1 di sini x2. Oke, di mana x1 lebih kecil dari x2 lah kalau melihat gambar ini ya. Ketika kita ambil x1 kan y-nya yang ini, fx-nya ini. Ketika kita ambil x2, ini x2, fx yang ini atau y-nya yang ini. Maka kamu perhatikan fx1 tetap lebih kecil dari fx2. Makanya disebut fungsi naik. Tetapi ketika fungsinya turun, kalau di sini x1 kita ambil, ini x1, ini x2. Di sini x2 misalnya, ini x yang kedua, ini kan sumbu x ini kan. Nah, di sini x1 kan tetap lebih kecil dari x2. Tetapi ketika pasangan x1 kan ini fx-nya, ini fx1. Pasangan x2 ini fx2. Ketika kita ambil x1 lebih kecil dari x2, kenyataannya adalah fx1 lebih besar dari fx2, lebih tinggi kan. Nah, itu disebut fungsi turun. Tetapi kan yang mau kita perhatikan kali ini adalah peran turunan pertama untuk melihat di selang mana, di selang interval mana fungsi itu naik. Nah, perhatikan ini. Fungsi naik dari selang interval mana? Misalnya dari selang ini sampai selang ini naik. Kemudian di sini diam, dari selang ini sampai ke sini, x dari sini ke sini turun. Sudah? Nah, kalau ini dari sini ke sini naik, dari sini ke sini turun, dari sini ke sini masih turun, dari sini ke sini naik, dari sini ke sini pun masih naik. Kemudian berhenti dulu, titik stasioner, kemudian dari ke sini turun. Nah, itu yang akan kita pelajari dengan peran turunan pertama ketika melihat selang interval di mana fungsi-fungsi naik. Nah, perhatikan. Fungsi fungsi f yang kontinu dalam interval i dan dapat diturunkan di setiap titik dalam interval jika turunan pertama positif untuk setiap x elemen i, maka fungsi fx naik. Jadi ini fungsi fx naik dalam kondisi di mana turunan pertama di sini, perhatikan, f aksen x positif. Oke, ini f aksen x positif. Jadi positif ini terkait dengan turunan pertama ya. Jadi kamu turunkan dulu fungsi ini, kemudian kamu evaluasi untuk setiap x-nya di sini, setiap x di sini pasti positif. Nah, kalau dia turun, fungsinya turun, maka f aksen x lebih kecil dari 0 untuk setiap x yang kita ambil dalam selang ini. Nanti dengan contoh soal kamu akan paham. Di sini pun nanti fungsi naik jika f aksen x sebesar 0, di sini f aksen x kecil 0, f aksen x besar 0, f aksen x kecil 0. Nah, sudah saya tuliskan. Nah, ini harus paham. Ini harus paham karena kelanjutan peran turunan pertama ini sangat penting sekali untuk materi berikutnya. Sekarang saya tegaskan. Perhatikan, jika f aksen x positif, maka fungsi fx naik. Jika f aksen x negatif, maka fungsi fx turun. Jika f aksen x-nya 0, maka fungsi fx stasioner atau diam. Bahkan di sana titik puncak. Di sana nanti ada titik balik maksimum atau minimum. Bahkan yang tidak memiliki nilai maksimum atau minimum, di sana ada nanti titik belok.
Kita langsung ke contoh soal supaya kamu paham. Grafik fungsi fx x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah 5 turun untuk x berapa atau dalam selang interval berapa. Nah, kita tidak usah capek menggambar ini. Pun menggambar ini sangat membutuhkan banyak waktu. Bisa jadi nanti gambarnya seperti ini. Oke, bisa jadi nanti gambarnya seperti ini. Tetapi yang mau kita lihat adalah di selang berapa fungsi ini turun. Nanti sekalian kita jawab fungsi naik di untuk nilai-nilai X berapa. Jadi selalu langkah pertama ingat bahwa fungsi turun jika turunan pertamanya negatif atau lebih kecil dari 0. Maka turunkan dulu fungsi ini. Mari kita turunkan f aksen x sama dengan 3x kuadrat tambah 6x tambah 0 ya, lebih kecil dari 0. Nah, ini kan sudah tanda pertidaksamaan. Oke, kita bagi 3 berarti x kuadrat tambah 2x lebih kecil dari 0. Kita faktorkan menjadi x kali x tambah 2 lebih kecil dari 0. Benar ya memfaktorkannya? Kita cari pembuat nolnya. X sama dengan 0. Pembuat 0 satu lagi adalah x sama dengan minus 2. Ingat ya, istilah pembuat 0. Ini penting, jadi kamu harus cari dulu pembuat 0, baru lihat tanda ketidaksamaan nanti. Nah, pembuat 0 ini dipakai untuk batas pada garis bilangan. Nah, garis bilangannya yang ini. Oke, 0 minus 2 berarti di sini minus 2, di sini 0. Karena apa? Minus 2 lebih kecil dari 0. Paham cara membuat himpunan penyelesaiannya pertidaksamaan kuadrat seperti ini waktu kelas 10 ya. Baik, kita isi ketiga tempat ini. Nanti saya kasih tahu juga cara cepatnya. Oke, yang SMP dulu pernah saya kasih tahu juga cara cepatnya kalau ada pertidaksamaan kuadrat begini setelah kita faktorkan. Tapi kita uji pakai garis bilangan dulu. Baik, kita uji salah satu tempat saja. Nanti tandanya akan berganti-ganti. Jangan dulu perhatikan yang ini ya. Baik, kita isi di atas 0. Di atas 0 kita isi. Oke, angka 1. Angka 1 di atas 0 kan? Banyak di atas 0 kan? Bahkan bilangan irasional pun ada. Kita ambil bilangan bulatnya saja 1. Kita substitusi ke sini. 1 tambah 2, 3. 1 kali 3, 3. 3 itu positif kan? Positif buat di sini. Nah, nanti kamu uji di antara minus 2 dan 0. Misalnya kamu ambil minus 1. Pasti ketika kamu substitusi ke sini, dia akan menghasilkan negatif. Oke, biasanya begini ganti-ganti tanda. Berarti di sini positif. Nanti kamu ujilah. Atau kita uji dulu sebentar. Di antara minus 2 dan 0 kan ada minus 1. Perhatikan. Minus 1 tambah 2 adalah 1. 1 kali minus 1, minus 1. Saya mau ambil tandanya saja, minus. Nah, di bawah minus 2 nanti kamu cari, substitusi ke sini salah satu angka di bawah minus 2, pasti bernilai positif hasilnya. Terserah angka berapapun, pasti selalu bertanda positif. Tapi kita mau ambil tandanya saja, karena tanda ini nanti akan kita sesuaikan dengan keinginan soal. Soal menginginkan apa? Lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 artinya bernilai negatif. Di selang interval ini, di batas-batas ini, yang kita lihat yang negatif di mana? Di sini, di antara minus 2 dan 0. Jadi kesimpulan kita, fungsi turun untuk X-nya lebih besar dari minus 2 dan lebih kecil dari 0. Jadi nanti grafiknya ini akan turun untuk X dari minus 2 sampai 0. Sudah grafiknya itu. Kamu nanti boleh lakukan menggambar untuk mengujinya.
Tetapi ya kita tidak usah gambar itu ya. Kalau ditanya fungsinya naik, sama saja. Tahapnya sama, kemudian fungsi naik kan di sini nanti lebih besar dari 0, besar 0, besar 0. Kemudian berarti kalau besar 0 berarti yang ini X lebih kecil minus 2 atau X lebih besar dari 0. Nah, perhatikan cara cepat kalau kamu punya pertidaksamaan seperti ini. Setelah kamu dapat pembuat 0, nah kalau tanda ketidaksamaannya lebih kecil, gunakan diantara. Jadi langsung kesimpulannya ini adalah X diantara mana paling kecil pembuat 0 ini. Minus 2 taruh sebelah kiri, 0 taruh sebelah kanan. Itu keputusan atau kesimpulan untuk ini. Itu cara cepatnya. Tidak usah pakai menguji garis bilangan. Tapi hati-hati nanti kalau dia pecahan. Artinya pembilang per penyebut, apalagi di penyebutnya berpangkat 2, tidak ganti-ganti tanda. Mudah-mudahan nanti kamu ketemu soal begitu, kemudian kamu bisa mencari solusi untuk itu. Oke, soal kedua. Interval-interval di mana fungsi fx ini pun sebuah fungsi kubik berpangkat 3x-nya naik adalah baik. Perhatikan, fungsi naik jika f aksen x lebih besar dari 0. Sehingga kita lihat f aksen x turunkan fungsinya berarti 6x pangkat 2 kurang 18x tambah 12. Tahu menurunkan ya. 6x pangkat 2 kurang 18x tambah 12. Lebih besar dari 0. Kemudian bagian 6 masih bisa. Semua bagian 6 berarti x kuadrat kurang 3x tambah 2 lebih besar dari 0. Kita faktorkan ini berarti x kurang 1, x kurang 2 lebih besar dari 0. Ini faktornya ya. Anak 11 IPA jangan lagi belajar memfaktorkan dari, maksudnya tidak tahu lagi memfaktorkan. Kalau kurang paham belajar dari temannya. Pembuat 0 ini apa saja? 1 dan 2. 1 dan 2. Cara cepatnya, kalau ini positif lebih besar dari 0, maka kesimpulan kita adalah X lebih kecil dari, paling kecil di antara dua pembuat 0 ini 1, atau X lebih besar dari 2. Itu cara cepatnya. Cara lambatnya ya pakai garis bilangan. Kalau mau kita buktikan cara dengan garis bilangan. Seandainya ini soalnya lebih kecil dari 0, maka jangan pakai atau. Dia diantara 1 dan 2. X diantara 1 dan 2. Seperti di contoh soal nomor 1 tadi. Tapi kalau kamu ragu, kamu boleh menggunakan garis bilangan. Saya buktikan dengan garis bilangan. Di sebelah sini saya buat. Oke, pembuat 0-nya kan 1 dan 2. 1 di sebelah kiri buat, 2 di sebelah kanan. Nah, kemudian kita uji angka di salah satu tempat yang 3 buah ini. Di sini sekali, di sini sekali, di sini sekali. Kita uji satu angka saja. Kita uji di angka di sebelah kiri 1. Di sebelah kiri 1 atau di bawah 1 ada angka 0. Lebih enak menguji angka 0. Uji ke sini. Angka 0 kan ada di bawah 1 di sebelah kiri. Kita uji 0 kurang 1 minus 0 kurang 2 minus. Minus kali minus positif. Ini ganti-ganti tanda nanti. Ini pasti negatif, ini positif. Yang dia minta adalah bernilai positif. Karena dibilang di sini lebih besar dari 0. Kalau bernilai positif kan himpunan penyelesaiannya berarti yang ini kan di bawah 1. Positif di atas 2. Oke, maksudnya ini positif ini di bawah 1 kan ada nilai negatif ini, tapi positif ini maksudnya adalah nilai-nilainya menjadi positif ketika kita substitusi ke sini. Jadi jangan salah mengerti artinya positif ini. Kok di bawah 1 Pak Bartu buat positif, hasilnya yang positif ketika nilai-nilai X di bawah 1 kita substitusi ke sini atau ke sini. Itu maksudnya. Jadi membaca garis bilangan ini adalah X di bawah 1 atau X di atas 2. Saya kira cukup 2 contoh soal. 11 IPA
pasti bisa mengeksplor pengetahuannya dengan mengerjakan beberapa soal yang mungkin lebih variatif nanti. Kalau kamu kurang paham, kamu lihat materi kelas 12 IPA dengan topik yang sama yang baru kami pelajari 2 minggu yang lalu. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.